Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar Anda semua? Kurang sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai kita absen dulu ya. Iya, Ada Bu. juga hadiah hari ini. Hadir semua, Bu. Oke, baik.
Oke, kita lanjut. Karena materinya sudah sampai sini, kita akan mengadakan kuis tadi. Yang bagi yang belum dapat, tolong angkat tangannya ya. Pertanyaannya, ini benar atau salah? IC digunakan pada komputer generasi ketiga. Benar atau salah? Ada yang bisa mau jawab? Oke, silakan ya. Jawabannya apa? Betul apa betul? Oke, kita lihat jawabannya ya. Benar atau salah? Benar. Oke, Pia dikasih tambah nilainya ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, terakhir. Bahasa apa yang digunakan komputer pada generasi pertama? Ada yang bisa jawab? Iya. Ini aja. Ya, Bu. Oke. Kita lihat jawabannya ya. Benar atau salah? Jawaban dari Ira. Salah. Jadi telat. Jadi poin yang satu ini tidak ada yang bisa mendapatkan ya. Oke. Karena hari ini materinya sudah selesai. Karena kelihatan dari Anda semua sudah bosan, kita melakukan ice breaking dulu ya. Ya, Bu.
Sembari kalian buat, kita nonton video. Bu, kayak gini cara nulisnya, Bu. Kayak gimana, Ananda? Betul, Bu. Oh, ini betul ya, Ananda. Tapi ini agak kurang ke tengah, ke sini. Oke, Bu. Kalau yang ini, Buat ke sadanya, Bu. ini ada kurang gambarnya, itu gambarnya ya. Sebenarnya mau gambar. Oke.
transistor. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dan 3 lapisan. Maka daya yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Sudah, Bu? Oke, silakan untuk Anda. Terima kasih. Eko. Oke, sudah disimpulkan oleh salah satu teman kalian semua. Jadi itulah materi kita pada hari ini, yang dimana kita membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Lalu ada juga komputer generasi pertama, yang kedua selanjutnya ciri-ciri dari komputer generasi pertama. Lalu kita juga membahas komputer generasi kedua, apa saja ciri khas dari komputer generasi kedua ini dan ciri-ciri dari komputer generasi kedua ini. Selanjutnya juga kita tadi membahas komputer generasi ketiga dan juga ciri-ciri dari komputer generasi ketiga. Lalu adanya generasi keempat, dan yang terakhir kita juga membahas komputer generasi kelima. Karena materi kita sudah selesai pada hari ini, sebelum kita tutup,
40. Ih, siapa materi?